Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah pengantar akuntansi. Dengan topik penentuan harga pokok persediaan pada sistem pencatatan periodik. Harga pokok persediaan mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh barang dan menempatkannya pada kondisi yang siap untuk dijual. Untuk menentukan harga pokok persediaan dan harga pokok harga pokok penjualan digunakan beberapa metode yang didasarkan kepada asumsi aliran biaya. Pertama, metode identifikasi khusus. Yang kedua, metode first in, first out. Yang pertama masuk, itu yang dianggap pertama duluan dijual. Yang ketiga, metode last in, first out, yaitu dengan anggapan yang terakhir masuk, itulah yang pertama dijual. Dan asumsi yang keempat, yaitu asumsi biaya rata-rata. Untuk ilustrasi, anggaplah sebuah perusahaan membeli 3 buah TV barang dagang pada waktu yang berbeda. Ketiga TV ini identik, dibeli dengan harga yang berbeda-beda pula. Dan dalam tahun yang sama dilakukan penjualan 2 buah TV. Pembelian dilakukan tanggal 3 Februari, 1 TV dengan harga Rp700, tanggal 5 Maret 1 TV dengan harga Rp750, dan tanggal 22 Mai 1 TV dengan harga Rp800. Penjualan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2 set TV dengan harga masing-masing Rp1.200 sehingga total penjualan adalah Rp2.400. Khusus untuk metode specific identification atau metode identifikasi khusus, kita tidak menggunakan asumsi aliran biaya, tetapi kita menentukan harga pokok penjualan dan harga pokok persediaan sesuai dengan kenyataan. Dan dalam contoh ini, anggaplah bahwa barang yang dijual 2 unit itu adalah yang dibeli tanggal 3 Februari dan yang dibeli tanggal 22 Mai. Sehingga harga pokok penjualan adalah 1.500, yaitu 700 ditambah dengan 800. Sehingga persediaan yang tinggal atau persediaan akhir adalah 750. Metode identifikasi khusus ini sangat jarang digunakan perusahaan. Umumnya perusahaan menggunakan asumsi aliran biaya dalam menentukan persediaan akhir maupun harga pokok penjualan. Seperti telah disebut sebelumnya, asumsi aliran tidak harus sama dengan pergerakan fisik barang. Untuk contoh penerapan asumsi aliran biaya pada metode penentuan harga pokok persediaan, kita akan gunakan contoh berikut ini. Pertama, persediaan awal 1 Januari kita anggap 100 unit dengan harga pokok per unit adalah Rp10, sehingga total cost adalah Rp1.000. Kemudian terjadi pembelian tanggal 15 April 200 unit dengan harga pokok per unit Rp11, sehingga total cost-nya adalah Rp2.200. Pembelian tanggal 24 Agustus yaitu 300 unit dengan harga Rp12, sehingga total cost-nya Rp3.600. Dan pembelian tanggal 27 November 400 unit
dengan unit cost Rp13, sehingga total cost Rp5.200, sehingga total unit barang yang tersedia untuk dijual adalah 1.000 unit dengan total cost Rp12.000, dan persediaan akhir 450, sehingga unit yang terjual adalah 550. Kita akan bahas satu persatu. Metode perhitungan harga pokok ini. Kita mulai dengan metode first in, first out atau FIFO. Dalam metode FIFO, barang yang pertama dibeli itulah yang dianggap dijual terlebih dahulu, dan barang yang terakhir dibeli itulah yang dianggap sebagai persediaan akhir. Asumsi ini sering paralel atau mengikuti aliran fisik persediaan sesungguhnya. Dalam contoh kita, persediaan akhir adalah 450 unit. 450 unit ini adalah pertama kita ambil dulu pembelian terakhir, tanggal 27 November. Ternyata ada 400 unit. Sedangkan persediaan akhir kita adalah 450 unit. Maka perlu ditambah dengan pembelian kedua terakhir, 50 unit lagi. Sehingga nilai persediaan akhir kita adalah 400 unit A13 dan 50 unit A12. Sehingga total kos persediaan akhir adalah 5.800. Kemudian baru kita hitung harga pokok penjualan, yaitu persediaan atau barang yang tersedia untuk dijual adalah 12.000, yaitu persediaan awal tambah pembelian dalam periode yang bersangkutan. Kemudian kita kurang dengan persediaan akhir 5.800, sehingga harga pokok penjualan adalah 6.200. Karena ini adalah dengan metode pencatatan periodikal atau fisikal, maka seakan-akan kita juga mengasumsikan semua penjualan adalah atau hanyalah terjadi pada akhir periode. Metode first in, first out ini juga dapat dijelaskan dengan gambar ini, yaitu yang tersedia persediaan akhir adalah pembelian terakhir 5.200 dan kedua terakhir 600. Yang kedua terakhir ini sebagian sudah terjual, yaitu dengan nilai 3.000 ditambah dengan pembelian sebelumnya 2.200 dan persediaan awal 1.000, sehingga totalnya adalah 6.200. Kita lanjutkan dengan metode last in, first out atau metode LIFO. Dalam metode last in, first out, barang yang terakhir dibeli itulah yang dianggap pertama dijual untuk menentukan harga pokok penjualan. Metode ini biasanya tidak sesuai dengan aliran fisik persediaan sesungguhnya. Kita terapkan pada contoh ilustrasi kita. Persediaan akhir adalah 450 unit. Karena yang dijual pertama adalah yang dibeli terakhir, maka yang 450 unit ini yang pertama adalah persediaan awal, 100 unit. Kemudian yang dibeli tanggal 15 Agustus, 200 unit, sehingga totalnya baru 300. Maka yang 150 lagi adalah yang dibeli tanggal 24 Agustus, yaitu 150 unit, sehingga totalnya menjadi 450 unit, yang masing-masing unit cost-nya adalah persediaan awal Rp10 per unit, yang dibeli pertama adalah Rp11 per unit, dan yang dibeli tanggal 24 Agustus Rp12 per unit, sehingga total cost ending inventory atau persediaan akhir kita adalah 5.000. Sekarang kita bisa hitung harga pokok penjualan. Total barang tersedia untuk dijual 12.000 dikurangi persediaan akhir 5.000, sehingga harga pokok penjualan dengan metode last in, first out adalah Rp7.000.
Silakan perhatikan gambar ini untuk meningkatkan pemahaman saudara. Kita lanjutkan dengan metode harga pokok rata-rata. Dalam metode harga pokok rata-rata, kita menentukan harga pokok persediaan akhir berdasarkan harga pokok rata-rata tertimbang persediaan barang yang tersedia untuk dijual. Menggunakan contoh ilustrasi kita sebelumnya, di mana persediaan barang yang tersedia untuk dijual adalah 1.000 unit dengan total cost adalah 12.000. Maka dalam periode tersebut, harga pokok rata-rata per unit adalah Rp12, yaitu 12.000 dibagi dengan 1.000 sehingga dapat 12. Sehingga persediaan akhir yang 450 unit, harga pokok rata-ratanya adalah Rp12. Sehingga total persediaan akhir kita adalah 5.400. Kemudian kita bisa hitung harga pokok penjualan, yaitu barang tersedia untuk dijual 12.000, persediaan akhir 5.400, sehingga harga pokok penjualan kita adalah 6.600. Seperti terlihat pada gambar ini, barang tersedia untuk dijual 1.000 unit dengan total cost adalah 12.000 unit, maka cost per unitnya adalah Rp12, dan yang masih ada persediaan akhir 450 unit, Rp12 atau 5.400, sisanya adalah sudah terjual. Dia menjadi cost of goods sold atau harga pokok penjualan, 12.000 yang tersedia, 5.400 yang masih ada, yang sudah dijual harga pokoknya adalah 6.600. Penerapan metode harga pokok ini hendaklah diterapkan secara konsisten, sehingga laporan keuangan dapat diperbandingkan. Namun demikian, perusahaan tidaklah berarti tidak boleh mengubah metode perhitungan harga pokok mereka, asalkan dijelaskan dalam laporan keuangan. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.